Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiana Fauzia. Saya perwakilan dari kelompok akan mendemokan hasil dari implementasi program pada video pertemuan keempat. Di sini terdapat latihan 1 yang berisi dasar-dasar dari OpenGlued. Yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman C++. Langsung saja. Di dalam program ini terdapat 3 bagian utama, yaitu main, ada init, dan juga ada display. Nah, pada bagian main kita akan mengatur semua dan juga memanggil fungsi-fungsi yang terdapat pada program. Seperti contohnya di dalam main kita memanggil library dari Glued, yaitu Glued init untuk inisialisasi dengan sistem, Glued init display mode, dan terdapat parameter Glued double dan juga Glued RGB. Dimaksudkan untuk agar sebelum masuk ke dalam VGA terdapat penampung sementara di Glued double, dan juga Glued RGB digunakan untuk warna. Di sini telah saya beri komentar mengenai fungsi-fungsinya. Dilanjutkan, yaitu ada Glued init window position. Di sini kita akan meletakkan objek sesuai dengan posisi yang kita inginkan berdasar dengan nilai X dan Y. Dan juga ada create window sebagai title bar ya nanti yang akan digunakan pada window atau jendela yang akan kita running. Nah, di sini terdapat init, tentu saja itu pemanggilan kepada fungsi init, dan juga pemanggilan fungsi display. Selanjutnya ada fungsi init, di mana init bisa diibaratkan sebagai atribut ataupun perlengkapan yang akan kita gunakan untuk menggambar sebuah objek. Di sini ada GL clear color, di mana fungsinya adalah untuk mengosongkan warna dengan berisi 4 parameter, yaitu RGB dan juga alpha. Dan ini untuk nilai alpha nanti. Terus terdapat GL color 3F. Di sini terdapat 3 parameter untuk RGB. Maksud di sini adalah sebagai inisialisasi pengibaratan sebuah pensil, sehingga apapun yang kita lukis atau kita gambar itu menghasilkan warna biru, karena nilai 1 terdapat pada RGB pada bagian B, yaitu blue. Dan di sini kita menggunakan matriks identitas, dan juga kita menggunakan GL ortho untuk menggunakan bidang 3 dimensi, kiri, kanan, bawah, atas, dekat, dan jauh. Untuk di display, kita dalam fungsi display kita akan membuat sebuah objek yang nantinya akan kita hasilkan atau kita gunakan di window yang sudah kita buat. Dan di sini kita membuat sebuah rectangle, di mana rectangle ini berisi nilai-nilai X1 dan X2. Untuk penempatannya kita menggunakan skala dari minus 10 sampai dengan 10. Dan kita tetapkan untuk nilai X1 yaitu min 5, Y1 nya 5, X2 5, dan Y2 nya itu min 5. Maka kita akan mencoba untuk merunning program yang sudah kita buat. Nah, di sini terdapat menghasilkan sebuah kotak rectangle dari titik-titik koordinat yang telah kita tetapkan tadi, dari 5 titik 0 untuk X1, X2, Y1 dan Y2, sehingga
menampilkan hasil seperti ini, dan di sini title barnya muncul dengan tadi pensil yang kita gunakan itu berwarna biru. Melanjutkan dari latihan sebelumnya, sehingga kita menggunakan template pada latihan sebelumnya, yaitu terdapat main, init, dan juga display. Namun pada pembelajaran latihan kedua ini kita akan menggunakan bagaimana cara membuat titik, garis, segitiga, dan juga segi empat, juga segi-segi lainnya, menyesuaikan dengan segi apa yang akan kita ingin buat. Untuk yang pertama, kita akan mencoba membuat sebuah titik. Kita running terlebih dahulu. Di sini, titik di sini berada di daerah sini, tidak terlihat karena memang skalanya sangat kecil, dan juga titik ini berwarna merah. 1, 2, dimana sebelumnya ketika kita ingin membuat sebuah titik, kita menggunakan library GL points untuk membuat sebuah titik, dan sebuah vertex tidak bisa berdiri sendiri, dia harus menggunakan GL begin dan juga GL end. Dan juga vertex di sini kita gunakan dengan vertex 3i dengan rentang nilai mulai dari min 10 sampai dengan 10, seperti itu. Lalu di sini pun kita akan menggambar sebuah garis, maka kita akan merunning programnya. Maka timbullah sebuah garis. Di sini garis merupakan dua titik yang saling terhubung, dan juga kita akan merunning segitiga. Nah, ini adalah segitiga. Maksud segitiga di sini adalah kita menggunakan 3 titik di sini, titik 1, titik 2, dan titik ketiganya. Lalu kita untuk membuat garis tadi kita menggunakan line GL lines dengan syarat vertex line harus berpasangan. Juga begitu pada menggambar segitiga, kita menggunakan library GL triangles dengan syarat vertex harus kelipatan dari 3. Lalu kita akan menggambar sebuah segi 4. Nah, di sini terdapat segi 4, meskipun bentuknya belum menyerupai segi 4, namun penggunaan titik yang kita gunakan itu sudah memiliki 4 titik, 1, 2, 3, 4. Begitupun seterusnya sampai kita menggunakan atau menggambar poligon. Poligon ini terserah beberapa titik yang akan kita gunakan, sehingga tergambar titik yang saling terhubung dengan menggunakan poligon ini. Nah, yang hijau ini adalah bagian dari poligon. Titiknya menyesuaikan dengan vertex yang kita buat. Untuk selanjutnya yaitu latihan 3, di mana di dalam latihan 3 ini kita akan membuat sebuah contoh line strip, line loop, dan juga end gone. Nah,
Template-nya masih sama dengan latihan-latihan sebelumnya, namun pada GL Ortho kita akan menaikkan skalanya menjadi 100, sehingga untuk skala-skala di bawahnya ataupun objek di bawah ataupun objek yang akan kita buat itu akan terlihat agak besar. Dalam video tersebut kita menambah satu fungsi, yaitu fungsi endGON, di mana terdapat parameter in-end, float cx, float cy, float radius, dan float root angle. Di sini fungsi ini bertujuan untuk melakukan looping terhadap titik-titik yang nantinya akan disatukan dalam sebuah GL line loop. Seperti itu. Di sini terdapat parameter, untuk ini adalah jumlah untuk parameter n berjumlah 20, untuk parameter cx dengan 10, untuk cy-nya yaitu 0, untuk radiusnya itu 40, dan untuk root angle-nya itu 90. Sehingga dalam implementasi ini kita akan melihat sebuah titik yang melakukan looping sehingga menghasilkan sebuah lingkaran. Nah, itu untuk pemanggilan loop endGON simetris. Untuk contoh dari line loop adalah seperti ini, dimana ketika kita membuat garis, maka titik akhir akan kembali menyambung atau bersambung dengan titik awal. Lain halnya dengan line strip. Line strip pun mempunyai fungsi menghubungkan, namun titik akhir tidak bersambung dengan titik awal, sehingga hanya menyambungkan pada bagian-bagian titik dengan suatu titik saja. Pada codingan selanjutnya, kelompok ditugaskan untuk membuat sebuah rumah sederhana dengan menggunakan OpenGL ini dengan basic 2D dengan hasil seperti ini. Menghasilkan rumah sederhana yang dibuat menggunakan OpenGL untuk memenuhi tugas grafika komputer pertemuan keempat. Dilanjut dengan tugas 2 yang diberikan, yaitu membuat mobil dengan basic 2D, maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Hasilnya adalah gambar 2D mobil. Untuk tugas selanjutnya yaitu kita membuat sebuah robot dengan dimensi 2 dimensi. Langsung saja kita running. Ini adalah hasil tampilan dari tugas membuat objek 2D robot sederhana.